Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan kewirausahaan bagi aparatur sipil negara yang akan memasuki masa purnabakti saya nyatakan resmi dibuka. Pelatihan kewirausahaan bagi aparatur sipil negara anggota Kopri yang akan memasuki masa purnabakti pada tahun anggaran 2016 hari ini diselenggarakan di Gedung Tegar Beriman, Setda, Kabupaten Bogor. Perjalanan hidup seorang aparatur sipil negara setelah mengabdi selama bertahun-tahun akan ada saatnya, ya Bapak-bapak, sekarang sudah saatnya, demikian juga kita-kita yang ada di sini, mencapai masa akhir pengabdian secara resmi kepada negara dengan status masa purnabakti. Hal ini merupakan suatu siklus yang harus dilalui oleh setiap aparatur sipil negara sesuai kontrak kerja sejak awal penetapan sebagai CPNS. Sebagai sebuah siklus dan proses yang wajar dalam kehidupan aparatur sipil negara, masa purnabakti sesungguhnya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses yang wajar dari konsekuensi pertambahan usia yang kita harus sikapi secara proporsional dan nikmati sebagai proses penyeimbangan antara usia dengan beban tugas. Sudah sepantasnya bila usia bertambah maka beban tugas juga berkurang, meskipun konsekuensinya adalah penghasilan juga pasti berkurang. Ini yang harus kita siapkan ya. Jadi katanya kalau ini tambahan dari saya, bukan ada sambutan ini ya. Jadi kalau ini katanya semakin tawadu kayak gitu ya. Kalau kita bertemu dengan ini ya, tawadu itu katanya tara mawa duit katanya gitu ya. Tapi yang memang konsekuensi. Tapi nanti di sini Bapak Ibu sekalian ada dari BJB, ada dari Taspen. Jadi supaya kita tidak istilah itu tawadu itu kita bawa-bawa terus gitu ya. Nah nanti dijelaskan oleh Taspen bagaimana supaya kita pun juga terencana sampai nanti kita masa tua, kita terencana selalu mempunyai uang ya. Nah kemudian berdasarkan laporan yang saya terima dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor, aparatur sipil negara yang akan memasuki masa purnabakti tahun 2017 berjumlah 482 orang, cukup banyak ya. Untuk 2017 482 orang, kemudian di tahun 2018 lebih banyak lagi, 2018 sekitar 699 orang. Padahal sekarang mungkin sudah Bapak Ibu juga sudah ada yang tahu, pemerintah pusat itu sekarang merombak sekali struktur organisasi. SOTK-nya dirombak, sekarang diacak-acak lagi, dihitung berdasarkan beban tugas. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Ada yang tadinya gabung, dipisah lagi. Ada yang tadinya sudah berpisah, digabung lagi dan sebagainya. Ya, dan itu membutuhkan karyawan yang banyak. Padahal untuk tahun 2017 482 orang memasuki masa pensiun, di 2018 699 orang. Nah, saya memahami bahwa tidak semua aparatur sipil negara mampu menyikapi masa purnabakti dengan baik karena perubahan yang dialaminya antara lain berkurangnya pendapatan, hilangnya rutinitas pekerjaan, dan hilangnya kewenangan bagi mereka yang memiliki jabatan. Dan ini memang harus diakui, kita harus menerima semua perubahan itu dengan ikhlas, memerlukan kesadaran yang belum tentu dipahami dengan baik oleh setiap aparatur sipil negara. Ya, nanti dibekali, nanti di sini ada Kang Jaihanan yang memberikan motivasi kepada kita semua ya. Namun demikian, jika hal itu sudah disadari sejak dini, masa purnabakti akan menjadi sumber kegembiraan ya. Jadi kalau ditanya sekarang nih ke Pak Inspektur yang banyak menghadapi kasus-kasus, Pak apa yang diinginkan? Ingin pensiun. Kalau nanya juga ada yang nanya ke saya, Pak apa yang diinginkan? Saya ingin pensiun gitu ya. Karena apa? Karena ada menjadi sumber kegembiraan gitu ya. Jadi dengan adanya waktu, apalagi bercengkrama dengan cucu, itu merupakan sumber kegembiraan sendiri. Bahkan mungkin harapan yang ditunggu-tunggu oleh aparatur sipil negara, karena bisa melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari serta berkesempatan memusatkan perhatian pada keluarga dan lingkungan sosial sehari-hari.
Artinya banyak hal yang bisa dilakukan pada masa purna bakti yang dampak atau manfaatnya tidak kalah penting dibanding ketika masih aktif sebagai aparatur sipil negara. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh ASN di Kabupaten Bogor yang akan memasuki masa purna bakti, sikapi dengan penuh syukur dan tetaplah bekerja dengan cerdas dan penuh kehati-hatian, sehingga pada akhir masa bakti nanti insya Allah akan berkinerja baik, berprestasi, serta selamat dari kemungkinan terkena sanksi. Ya, kita ingin semua berakhir dengan husnul khotimah ya di dalam pekerjaan kita. Amin. Kita terbebas dari kemungkinan terkena sanksi ya, baik sanksi administratif maupun sanksi yang berakibat hukum. Dengan demikian saudara-saudara pada saatnya nanti akan lebih tenang menjalani masa purna bakti serta terhindar dari perasaan post power syndrome ya. Alhamdulillah, saya yakin di sini tidak ada ya. Kita semua di mukanya muka-muka ikhlas ya. Persiapkan kondisi fisik dan mental dengan cara menjaga pola hidup sehat dan terus memelihara silaturahmi dengan relasi. Tingkatkan kehidupan spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing agar nantinya mampu menyikapi tantangan kehidupan masa purna bakti dengan penuh syukur. Berbagai materi tentang kewirausahaan, program Taspen, BPJS Kesehatan, hingga program Bank BJB bagi Purna Bakti ASN diberikan oleh beragam pembicara pada ratusan anggota Korpri yang akan memasuki masa Purna Bakti pada tahun ini. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi para anggota Korpri di bidang kewirausahaan, dan akan memberikan manfaat dalam rangka mengisi waktu luang yang dimilikinya serta dapat memberikan nilai ekonomi bagi kehidupannya di akan datang. Alhamdulillah dalam pelaksanaan pelatihan ini kami merasa bersyukur banyak sekali manfaatnya, di mana para purna bakti akan menambah wawasan dan ilmu, di mana akan melanjutkan bukan berarti purna bakti berhenti dalam satu usaha ya, tapi akan melanjutkan bagaimana mencari penghasilan yang akan lebih baik di masa yang akan datang.